wasahum bi rahmatir wa yadum barakatihim wa salaman wa rimulubihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini adalah satu fasal. Alladzi la yuftiru, yang tidak membatalkan, mimma yasilu ilal jawfi, daripada sesuatu yang sampai kepada rongga. Nah, lalu apa yang disebut dengan rongga itu? Yang disebut dengan rongga itu adalah terowongan di dalam tubuh kita yang tembus ke otak atau yang tembus ke perut. Nah, itu namanya rongga. Jadi setiap terowongan yang ada di tubuh kita, baik yang tembusnya ke otak, ke kepala ini, atau yang tembusnya ke perut, itu adalah jauh rongga. Nah, lalu secara terperinci apa-apa aja. Nah, kalau yang namanya rongga itu ya sesuatu yang ada di dalam. Kalau ibarat mulut, nah maka mulut ini bukan rongga, tapi tenggorokan yang merupakan rongga. Nah, jadi tenggorokan. Nah, oleh karena itu kita mesti berhati-hati. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau misalnya kita ini berdahak, lalu dahaknya naik ke atas rongga, nah lalu kita kembalikan lagi, nah maka itu akan membatalkan kepada puasa kita. Nah, jadi harus diludahkan. Nah, kecuali memang dia terkena semacam penyakit yang menyebabkan dia banyak berdahak, sulit untuk diludahkan terus. Nah, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Sebagaimana juga dia misalnya punya penyakit gusinya selalu berdarah. Nah, maka itu dimaafkan. Adapun kalau misalnya tidak bukan penyakit, ya ibaratnya hanya sekali-sekali, anggaplah dia misalnya memakai siwak lalu gusinya berdarah, maka itu kalau dia tahu bahwa gusinya berdarah, tidak boleh dia menelan ludahnya yang bercampur dengan darah itu. Harus dikeluarkan itu ludahnya. Nah, ini. Jadi diantaranya adalah tenggorokan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang paling jelas yang merupakan rongga, kubul dan dubur. Itu adalah jelas-jelas rongga. Jadi kubul dan dubur maksudnya kemaluan depan, lubangnya itu, ataupun kemaluan belakang, yaitu lubangnya. Lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Nah, itu adalah rongga. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Nah, khususnya di dalam beristinja, nah ini jangan juga sampai lubang dubur dikucik-kucik lah kalau bahasa Banjarnya. Nah, jadi cukup dengan kita menggosok-gosok daripada bagian yang kalau dalam bahasa Banjar itu disebut apa ngarannya? Apa ngarannya tuh? Lubang dubur tuh. Kelimut kan? Kelimut kan? Ya kalau lah. Nah, itu. Nah, bukan memasukkan tangan ke dalam lubangnya itu. Kalau memasukkan tangan ke dalam lubangnya itu, nah maka itu berbahaya. Itu akan membatalkan kepada puasa karena itu adalah rongga. Nah, jadi yang wajib atas kita hanyalah membersihkan bagian kelimut. Nah, jangan sampai ada tersisa daripada ain atau fisik kotoran dan juga warna serta bau dan rasa. Nah, adapun mengucik-ucik apalagi dalam kucikannya naudzubillah.
itu akan menyebabkan batalnya puasa. Nah ini. Nah kemudian lagi diantaranya adalah lubang hidung yang di dalam. Nah kalau yang di luar ini gak ada masalah. Misalnya kalau orang Betawi menyebut ngupil. Nah yang di dalam ini yang menjadi makhraj gunnah yang disebut dengan khaisum. Khaisum kalau orang belajar tajwid. Nah jadi yang di dalam ini, nah yang di atas ini, nah ini ada lubang. Lubang ini tembus ke otak. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau cuma pakai gini, pakai jari gak ada masalah. Cuma kalau pakai apa itu, nah yang cucukan itu ya kalau nah naik ke atas sini, nah maka itu akan membatalkan kepada puasa. Nah kemudian masalah mata dan telinga di sini terjadi perbedaan pendapat. Mata dan telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mata itu bukan rongga. Nah ini. Jadi ini adalah fatwanya Imam Syafi'i, mata bukan rongga. Jadi bagi Sidin, mata itu kada tembus sampai ke otak, lubang mata ini. Nah sehingga kalau kita berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i yang asalnya, waalaikumsalam. Nah maka itu memang kalau kita pakai obat tetes mata dan sebagainya tidak batal. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga murid-murid beliau, mata ini bukan rongga. Nah itu ya seperti itu. Nah kemudian menurut mazhab lain itu adalah rongga. Nah jadi kalau kita hendak berhati-hati ya kita tidak menggunakan obat tetes mata. Dan kalau kita hendak berhati-hati, sekalipun dalam mazhab kita itu kadang membatalkan. Nah karena sebagian ulama seperti Guru Sidin, Imam Malik itu berpandangan mata ini rongga. Tapi kalau Imam Syafi'inya memandang mata bukan rongga. Nah itu ya seperti itu. Nah kemudian lagi yang ada khilaf itu adalah telinga. Bukan telinga ini yang kita bisa sentuh dengan jari, bukan. Kalau yang kayak ini kada batal. Kan ada lubang halus itu nah. Nah lubang halus itu adalah rongga. Nah ini para ulama pun berbeda pendapat. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, lubang halus yang di telinga ini adalah rongga. Nah tapi kalau pendapat yang lain bukan rongga, hanya sampai ke gendang telinga, buntu. Jadi berbeda-beda pendapat masalah ini. Adapun Imam Ghazali, sebenarnya beliau ini adalah pengikut Imam Syafi'i. Cuma dalam masalah ini beliau tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Ghazali berpendapat bahwa lubang telinga ini yang di dalam ini bukan rongga. Nah ini, jadi masalah rongga ini memang terjadi perbedaan pendapat pada mata dan telinga. Adapun yang lubang hidung yang di dalam, atau misalnya tenggorokan, atau lubang kemaluan depan dan belakang, itu mereka sepakat bahwasanya itu adalah rongga. Nah kemudian sab'atu afrodin. Nah ini ada tiga apa ngarannya, kalau bahasa bahari 3 orang, maksudnya 3 sesuatu lah. Nah artinya yang dimaafkan, yang tidak membatalkan. Ada 3 sesuatu. Nah yang pertama ada 7 sesuatu. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin. Yang pertama adalah sesuatu yang sampai kepada rongga dengan sebab lupa. Nah, dengan sebab lupa. Jadi kalau lupa ada masalah. Misalnya seperti apa? Makan. Nah, sekalipun makan ini bepecahan piring, kan kayak itu. Nah, sekalipun banyak, maka itu tidak mengapa, asalkan bujur-bujur lupa, bukan pura-pura lupa. Nah yang jadi masalah ini pura-pura lupa ya kalau lah. Nah atau dinama alang-alang lalu kisahnya kada ingat. Nah yang kuat agama memang asa menyesal mengingatakan ya kalau lah jangan tahu aja tadi kada diingatakan kan kayak itu. Nah apalagi sudah temakan makanan yang pina nyaman ya kalau lah. Nah entah itu apa ngarannya ya nasi kuning kah atau lontong kah misalnya, atau soto kuyen kah ya kalau lah. Nah ketupat kandangan sudah setengah, sudah ketupat nih temakan nih, sekalinya haro timbul ingat mau kada mau itu kada boleh menerusakan. Tapi biasanya menyesal aja jangan tahu aja nih, aku berdoa aja supaya kada diingatakan ya kalau lah kan kayak itu. Nah yang pasti itulah, kalau kita lupa makan, minum dan sebagainya, wajib memasukkan ain atau satu benda, satu zat, satu fisik
ke dalam rongga seperti tenggorokan, kalau karena lupa itu hukumnya tidak batal. Nah kemudian karena kada tahu, nah ini bagi orang yang jauh rumahnya dari kaum muslimin, di tempat-tempat yang terpencil. Nah mungkin dia berislam karena ikut orang tuanya Islam. Nah tapi di tempat itu tidak ada pendakwah yang masuk ke sana, sehingga mereka itu hanya beragama Islam tapi tidak mengetahui hukum-hukum Islam. Nah artinya tempat-tempat yang terpencil, yang terisolasi, yang hampir sulit dijangkau, ibaratnya kalau hendak ke sana perlu perjuangan yang sangat berat, turun naik gunung, atau misalnya di suatu pulau yang jarang didatangi orang dan seterusnya. Nah maka itu tidak masalah. Atau dipaksa. Nah dipaksa ini syaratnya seperti yang telah disebutkan kemarin, yaitu 4. Yang pertama, yang namanya paksaan ini kan pasti ancaman. Nah jadi yang memaksa ini dia memang serius dengan ancamannya. Kalau begayaan itu kada masuk. Nah kedua, dia memang mampu melaksanakan ancamannya. Amun misalnya yang mengancam ini stroke, nah maka ini kada boleh diumpati. Nah ibaratnya tuh kada kau apa-apa. Nah bila apa ngarannya nih, nah itu dah nasi makan. Bila ikam kada makan nasi, ku tembak misalnya. Tapi yang yang bepender ini orang stroke, bepender aja bebiak kawa, ya kalau lah temereng-mereng bibir. Bila ikam kada makan ku tembak ya. Nah tangan aja istilahnya kan kada kau begarak-garak. Nah itu kada boleh, itu kada boleh diumpati. Nah kemudian yang ketiga, tidak ada jalan untuk meloloskan diri darinya, dari ancamannya. Kalau ada jalan, maka wajib jalan itu ditempuh. Misalnya dia seorang ahli bela diri, maka dia harus mengeluarkan jurus-jurusnya. Atau dia ibaratnya punya jurus langkah 1000, nah maka dia harus lari dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak ada tanda-tanda dia melakukannya dengan sukarela. Kalau ada tanda-tanda, misalnya dasar himung, dipaksa orang berbuka, nah ini juga nangku cari aja, nah berarti ini memang batal. Nah ini memang berdosa kalau kayak itu keadaannya. Jadi 4 syarat yang namanya ikrah atau dipaksa yang menyebabkan tidak batal puasa, dan juga tidak berlaku hukum haram dengan paksaan ini pada hal-hal yang lain seperti meninggalkan sholat dan sebagainya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabi jaryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udrihi. Nah dengan mengalirnya air liur yang diantara kedua giginya, diantara gigi-giginya, bukan keduanya, gigi-giginya, dan dia lemah, artinya tidak kuasa untuk meludahkannya karena odornya. Nah kalau misalnya kalau misalnya kuasa, maka wajib untuk dimuntahkan. Nah yaitu misalnya seperti ya ada sisa-sisa makanan dan sebagainya, nah bercampur dengan air liurnya. Kalau dia misalnya mampu untuk mengeluarkannya dari mulutnya, wajib untuk dia keluarkan. Tapi kalau tidak mampu, maka itu dimaafkan. Nah ini, apalagi bagi orang yang memang kebetulan berpenyakit seperti yang telah disebutkan tadi. Nah misalnya penyakitnya itu ya kayak gusi sering berdarah. Nah bilang berdarahan terus, keluaran terus darahnya. Nah maka kalau ini tetaguk, itu kada sampai batal. Nah yang pasti kaidah umumnya, kalau kita misalnya akan puasa, lalu liur kita ini bercampur dengan yang lain, nah maka itu kita dilarang menaguknya. Kalau kita kawa mengeluarkannya, intinya seperti itu. Kalau mudah bagi kita untuk mengeluarkannya, nah makanya ini kita mesti hati-hati. Jangankan untuk yang tidak sunnah, yang sunnah pun kalau kita kerjakan di bulan Ramadan mesti hati-hati. Contohnya seperti bersiwak. Nah bersiwak ini memang disunahkan, sekalipun dalam keadaan puasa tetap disunahkan kita bersiwak.
Nah, kecuali menurut kaul yang mu'tamad ialah kalau sudah menjelang zuhur, yaitu ketika zawal, artinya matahari sudah tergelincir, maka dalam mazhab Syafi'i menurut kaul yang mu'tamad makruh untuk bersiwak. Nah, adapun menurut pendapat Imam Nawawi tidak makruh. Itu adalah pendapat yang beliau pilih. Tapi mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah makruh. Adapun sebelum itu tetap sunnah. Nah, tapi sekalipun tetap sunnah kita harus berhati-hati. Di antaranya, nah kalau kita menggosok kayu siwak ini jangan sampai terpisah kayunya itu. Nah, kalau terpisah, nah lalu kan basah nih apa ngarannya kayu itu lawan liur kita masukkan pulang. Nah, otomatis liur yang sudah terkeluar itu hukumnya bukan liur yang di dalam lagi, tapi itu dianggap ajnabi. Artinya sesuatu yang bukan liur yang di dalam lagi, sudah terpisah. Lalu dimasukkan pulang, akhirnya bercampur lawan liur yang di dalam. Nah, maka ini hati-hati, bisa membatalkan kepada sholat kepada puasa. Kalau misalnya kita mudahnya untuk meludahkannya, maka wajib untuk kita ludahkan atau kita bersihkan. Intinya seperti itu. Nah, ini yang diantaranya kita harus berhati-hati. Atau misalnya ketika kita bersiwak itu kadang kita keluarkan tapi ada semacam bagian-bagian kecilnya yang orang tuh yang terpisah. Nah, mungkin kayu siwaknya sudah japuk. Nah, sudah japuk, sudah ibaratnya lepuh lah. Nah, lalu akhirnya ada di antara bagian-bagiannya itu yang bercampur dengan liur. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Nah, jadi masalah yang sunnah pun di dalam bulan puasa mesti kita berhati-hati. Karena yang kita utamakan ini adalah agar puasa kita tidak batal. Nah, kemudian wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubara tariqin. Dan apa yang sampai kepada rongga sedangkan dia adalah debu yang ada di jalan, maka itu dimaafkan karena ngalih untuk menjaganya. Jadi debu-debu di jalan termakan itu dimaafkan aja. Nah, intinya kayak itu. Nah, kemudian lagi wa ma wasala ilaihi wa kana balata dakikin. Nah, atau misalnya yang sampai kepadanya. Nah, ini yang berikutnya, sampai kepada rongga dan benda itu adalah semacam bubuk daripada tepung, bubuk tepung. Nah, ini yang sulit untuk dihindari. Audzubaban ta'iran, atau itu adalah lalat yang terbang atau binatang kecil yang terbang yang sulit dihindari. Au nahwahu, atau yang seumpamanya. Nah, maka segala sesuatu yang sulit dihindari itu dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Ta'ala lah yang lebih tahu dengan kebenaran. Nah, jadi sebenarnya kitab ini sudah selesai. Nah, insya Allah untuk yang kedepannya kita akan mempelajari manasik haji sedikit atau manasik umrah. Nah, jadi ada aja hajilah kain umrah ya kalau lah. Nah, ini. Nah, insya Allah kalau kena ada yang berhaji, ada yang berumrah, jadi sedikit diberikan gambaran. Ibaratnya tuh kena gampang aja diolahkan ke Ka'bahannya di sini ya kalau lah. Nah, mulai mana setarnya dan sebagainya. Nah, insya Allah. Nah, supaya ada bayangan. Nah, amun Pak Haji karena Sidin sudah pernah berhaji, ya sudah nyaman aja. Ya kalau lah Pak RT sudah kan berhaji, berumrah apa berumrah? Oh, belum jelas, mudah-mudahan ya kalau lah. Mudah-mudahan yang belum pernah berumrah Allah Ta'ala takdirkan bisa berumrah. Yang belum berhaji Allah Ta'ala pun takdirkan bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, inilah sedikit daripada penjelasan tentang rukun Islam yang di sini disebutkan hanya sampai 4. Adapun masalah haji ini memang tidak disebutkan karena kitab ini adalah kitab untuk pemula. Nah, jadi insya Allah karena untuk yang akan datang akan dikupas, ibaratnya bukan yang bertele-tele, jadi lebih kepada
manasik haji yang praktis. Nah, jadi karena disebutkan misalnya apa? Misalnya kan kita datang dari Jakarta ke Jeddah. Nah, lalu di Jeddah itu apa yang kita lakukan? Nah, orang berumrah itu ada dua biasanya nih. Yang pertama, imbas sampai ke Jeddah langsung ke Madinah. Nah, imbas di Madinah hajar ke Mekah. Nah, kemudian yang kedua, imbas sampai di Jeddah ke Mekah dulu hajar ke Madinah. Nah, ini kayak apa? Nanti kalau sudah turun di sana, yang ke Madinah dulu baru ke Mekah kayak apa? Yang ke Mekah dulu baru ke Madinah dulu kayak apa? Nah, ini karena ada penjabarannya. Nah, supaya bisa dipahami oleh jamaah. Nah, jadi ini adalah termasuk daripada pembatal puasa yang sifatnya itu masuk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, ini ulun ulangi bahwasanya pembatal puasa itu secara garis besar terbagi 4. Yang pertama yang berkenaan dengan akidah, yaitu murtad. Maka setiap orang murtad sekalipun sekejap hukumnya batal puasa. Kemudian yang kedua yang berkenaan dengan akal. Nah, ini gila sekalipun sekejap itu hukumnya batal. Adapun pingsan dan mabuk itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mematok kepada apakah sepanjang siang atau tidak. Nah, kalau sepanjang siang batal, kalau tidak sekalipun hanya sekejap dia sadar, maka itu tidak batal. Ada juga yang mematok kepada apakah sengaja atau tidak. Kalau sengaja dia pingsan atau sengaja dia mabuk, maka batal. Sekalipun pingsan atau mabuknya hanya sebentar. Tapi kalau tidak sengaja, tidak ada unsur perbuatannya, tidak ada keinginannya untuk mabuk atau untuk pingsan, maka itu tidak batal sekalipun seharian dia mabuk atau pingsan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan keluar. Nah, mungkin di sini yang masalah keluar ini yang yang tidak disebutkan, hanya sedikit-sedikit. Nah, ini masalah muntah ini tidak disebutkan di sini karena ini kan ringkas saja. Nah, jadi yang keluar ini diantaranya adalah muntah. Jadi muntah ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah yang batal apabila dengan kesengajaan. Nah, bukan karena sakit dan sebagainya, tapi memang sengaja muntah. Nah, ini bagaimanapun bentuknya kesengajaan itu. Nah, kalau memang ada unsur kesengajaan, ada unsur perbuatannya, maka itu membatalkan kepada puasa. Adapun kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan, seperti berjalan boleh ke Pehuluan, sekalinya masuk angin, di jalan muntah, nah maka itu kada sampai batal. Jadi muntah itu tidak membatalkan kalau tidak ada unsur kesengajaan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah keluar mani. Nah, tapi keluar mani ini tidak semua keluar mani membatalkan puasa. Nah, keluar mani ini maksudnya seperti yang telah disebutkan pada pembahasan yang telah lewat, bahwasanya yang namanya mani ini cirinya ada 3. Salah satunya ada berarti sudah dihukumkan keluar mani. Yang pertama itu adalah keluarnya dengan rasa yang nikmat. Nah, ini kan. Kemudian yang kedua, keluarnya itu dengan menembak-nembak kada sekaligus kayak air kencing. Dan yang ketiga itu baunya bau mahung. Nah, itu sudah jelas. Nah, kalau salah satu dari 3 ciri itu ada, maka itu adalah keluar mani dan wajib untuk mandi. Tapi kalau kededa sama sekali, nah maka itu bukan mani, itu adalah madi. Nah, madi itu cairan yang keluar akibat rangsangan tapi bukan sampai ke puncaknya. Nah, maka itu namanya madi dan itu najis. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu adalah suci. Karena kalau mani itu dihukumkan najis, maka kita semua ini adalah najis. Karena setiap makhluk hidup itu berasal daripada air mani. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, keluar air mani yang membatalkan itu yang bagaimana? Itu ada 2 kategori. Yang pertama yang melibatkan dirinya sendiri, yang kedua yang melibatkan orang lain. Yang melibatkan dirinya sendiri itu adalah kalau dia keluar mani dengan yang disebut onani atau masturbasi. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kalau dia keluar air mani dengan sebab onani atau masturbasi, nah maka itu hukumnya batal. Nah, ini
Tapi kalau tanpa onani, tanpa masturbasi, karena mimpi misalnya, maka itu kada batal. Atau karena mahayal, tapi karena spanding tinggi lalu keluar mani, itu pun kada batal. Kada batal puasanya, tapi batal pahalanya. Karena ketika kita puasa itu justru kita disuruh untuk bertafakur, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memikirkan hal yang kotor-kotor. Nah, jadi ini yang harus dibedakan antara pembatal puasa dengan pembatal pahala puasa. Karena banyak juga yang kada bisa membedakan antara pembatal puasa dengan pembatal pahala puasa. Jadi dulu ada pernah ibu-ibu bertakun lawan ulun. Jadi ibu-ibu ini bepender, artinya ulun ini guru aja. Laki ulun ini supir. Nah, jadi kena pas siang Ramadan ini pindah ke uyuhan kalaunya, pindah hendak makan. Nah, lalu sampai ke rumah, nah inya mencium ulun. Imba mencium, lalu inya minum, lalu inya makan. Alasannya kenapa? Alasannya dengan mencium itu batal. Nah, padahal kada batal. Nah, kecuali keluar air mani daripada ciuman itu. Nah, kalau tidak ada keluar air mani, maka itu tidak batal. Itu hanya membatalkan kepada pahalanya, bukan membatalkan kepada puasanya. Nah, kalau pahalanya batal, jangan dibatalkan puasanya. Nah, akhirnya dosanya terdobel. Nah, intinya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali karena merasa pahalanya sudah batal lalu menganggap sia-sia, lalu akhirnya puasanya pun dibatalkan. Itu namanya salah kaprah. Nah, jadi puasa ini wajib kita jaga sampai akhir waktunya, yaitu sampai waktu maghrib. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang melibatkan orang lain. Nah, yang melibatkan orang lain ini adalah kalau misalnya keluar mani akibat persentuhan kulit dengan kulit. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kulit dengan rambut itu kada batal juga. Nah, jadi misalnya ada seorang suami membelai rambut istrinya, tapi si suami ini spandingnya tinggi. Jadi membelai ternyata keluar air mani. Nah, maka itu pun kada batal karena syaratnya kulit dengan kulit. Dan yang kedua, selain kulit dengan kulit, tanpa lapik. Nah, jadi kalau membelai menyapu-nyapu pundak istri, tapi istri pakai baju, maka itu pun juga kada batal. Kalau seandainya si suami ini spandingnya tinggi lalu keluar mani, maka tidak batal juga. Dan yang ketiga, syaratnya itu adalah perempuan yang disentuh itu bukan mahram, halal dinikahi seperti istrinya atau yang lainnya. Kalau mahramnya, misalnya ada orang spanding tinggi menjapai tangan adiknya sendiri keluar mani, maka itu pun juga kada batal. Nah, jadi itu yang ketiga, yaitu yang kategorinya adalah keluar, yaitu keluar muntah dengan sengaja, keluar mani dengan catatan yang telah ulun sebutkan tadi. Nah, kemudian yang terakhir yang sifatnya masuk seperti yang disebutkan barusan, yaitu memasukkan segala sesuatu yang kategorinya itu adalah ain. Ain ini artinya fisik. Nah, kalau bukan ain seperti bau itu kada masalah. Nah, kalau cuma sekedar bau itu tidak masalah. Nah, ini ain ada fisiknya. Nah, seperti misalnya kayak kukus rokok itu memang ada fisiknya. Jadi dulu ratusan tahun yang silam ada seorang ulama, Syekh Az-Zayyadi. Beliau ini pernah memfatwakan bahwa merokok itu tidak membatalkan kepada puasa. Karena beliau tidak tahu awal-awalnya bahwa itu asap rokok adalah ain atau fisik. Nah, setelah beliau mengkaji lebih lanjut, ada ceritanya, ada sebagian yang mengatakan ternyata asap rokok itu pas terbang ke kaca itu ada bekasnya di kaca menempel. Nah, lalu akhirnya beliau sadar bahwa asap rokok itu adalah ain, fisik. Nah, sehingga kalau sampai ke tenggorokan itu membatalkan daripada puasanya. Nah, sehingga beliau pun rujuk daripada itu fatwa. Beliau pun mengatakan bahwa apa yang kufatwakan kemarin itu adalah keliru. Nah, ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dari Yaman, yaitu Syekh Az-Zayyadi.
Nah, jadi apapun yang masuk ke dalam rongga seperti yang telah ulun sebutkan tadi, maka itu dengan catatan-catatan yang telah dijelaskan, yaitu dengan sengaja, dengan dia ingat bahwa dia sedang puasa tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada kesulitan untuk tidak masuk itu benda, nah maka itu hukumnya adalah batal. Nah ini, jadi itu catatan-catatannya. Nah kemudian yang kedua yang masuk dalam kategori membatalkan karena masuk itu adalah dengan jima, sekalipun tanpa keluar mani. Nah yang penting helm masuk ke dalam lubang, dan lubang ini lubang apapun, yang penting lubang kemaluan. Sama ada punya laki-laki, naudzubillah ini ngarannya LGBT, atau punya perempuan, sama ada di depan atau di belakang, bahkan terhadap hewan sekalipun. Nah kalau masuk helm sebukuan, bukan setengah, bukan sebukuan, nah maka itu hukumnya kalau dengan sengaja, dengan ingat bahwa dia sedang berpuasa, sekarang sedang 1 Ramadan, tanpa ada paksaan, dan dia membatalkannya itu semata-mata dengan jima itu, maka dia pun terkena banyak daripada hukuman. Di antaranya adalah selain berdosa, dia wajib mengqadha, dan juga yang paling utama kafaratul udma, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib untuk memberi fakir miskin 60 orang, 1 orang 1 mud, menjadi 60 mud. Nah ini ringkasan daripada bab puasa. Adakah kira-kira pertanyaan? Adakah kira-kira yang Anda ditawarkan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Ya, iya silakan. Adakah kira-kira pertanyaan? Ibu-ibu nih kalau bilang takonnya. Kalau ada yang ditawarkan kepada Bapak, karena waktunya masih ada aja lagi. Karena Isya ini landung. Nah, para jam 8 hanya Isya ini. Gini silakan. Ada ibu minta on gue. Nah, ulun menggunakan ini. Jadi kan masalah mazhab ini, kalunya itu keturunannya itu Syafi'i kan, Nawawi anak buahnya itu ada bapak. Tapi kan kalau antar mazhab itu bolehkah kita mentaufikkan? Nah itu satu. Sedangkan kita belajar bahari, ikutlah rahamu dengan erat-erat itu. Tapi pulang ada sekarang ini kan ada istilah, janganlah kamu berkacamata seperti kuda. Nah itu kan macam-macam. Jadi untuk menggunakan masalah mazhab ini yang sebenar-benarnya itu kayak apa? Terima kasih atas jawabannya. Yaitu yang secara ringkas yang dipegang erat-erat itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masalah akidah, masalah usul. Usul ini masalah akidah. Masalah akidah ini memang kita tidak boleh berbeda. Jadi ibaratnya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka kita wajib satu suara bahwa tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menyelisihi akidah ini, maka orang tersebut ya jelas keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bahkan keluar dari Islam, meyakini bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi masalah usul itu memang kita wajib berpegang teguh dengan akidah yang diturunkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada salafus soleh, yang kemudian disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah itu masalah akidah. Nah adapun masalah usul, masalah furu ini maksudnya masalah fikih. Nah maka masalah fikih ini tidak ada kewajiban untuk berpegang kepada satu mazhab saja.
Yang penting dalam satu gawian itu satu mazhab dalam satu gawian. Nah, adapun kalau gawiannya beda, maka bisa menggawi dengan mazhab yang berbeda pula. Nah, makanya di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan kalau misalnya ada seseorang yang memang ahli dalam mazhab yang 4, lalu misalnya dia sholat zuhur menurut versi mazhab Syafi'i, kemudian sholat asar menurut versi mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kemudian sholat isya misalnya nih sholat maghrib menurut versi mazhab Imam Ahmad misalnya, atau sholat isya menurut versi Imam Malik dan sebagainya. Nah, asalkan dalam satu gawian itu tidak ada campur aduk yang menimbulkan kontradiksi, maka tidak masalah. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dilarang talfik itu pada satu gawian. Nah, ibaratnya kita hendak berwudu pakai mazhab Imam Malik, maka berwudu itu sebukuan syaratnya dan juga rukunnya dengan mazhab Imam Malik. Ibaratnya kita hendak supaya kada batal wudu dengan persentuhan dengan sebab persentuhan dengan dengan perempuan yang bukan mahram, nah tanpa syahwat, nah maka kita hendak mengikut Imam Malik. Nah, yang penting syarat dan rukun wudunya itu juga ikut mazhab Imam Malik, yaitu dengan kita menggosok-gosok anggota yang wajib dibasuh, digosok-gosok, bukan hanya sekedar disiram, tapi wajib digosok. Kemudian wajib juga menyapu seluruh kepala dan jangan berhalat-halat, karena dalam mazhab Imam Malik itu wajib muwalah. Arti muwalah ini jangan sampai ada jeda antara satu basuhan dengan basuhan yang lain, jeda yang lama. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah-sah aja jeda yang lama, santai dulu, muha dibasuh, itu santai, itu sambung pulang tangan, tiba tangan dibasuh santai, sambung pulang misalnya. Nah itu. Tapi kalau dalam mazhab Malik wajib berturut-turut. Nah, jangan sampai ada jeda. Nah, jadi kalau kita hendak supaya kada batal wudu misalnya nih dengan sebab persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa syahwat, dengan catatan tanpa syahwat, nah maka itu kalau kita mengikut Imam Malik bukan cuma di pintangan pembatalnya aja, tapi juga syarat dan rukunnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya apakah kita bisa ibaratnya kan nih untuk berikutnya misalnya wudu versi Imam Ahmad, misalnya untuk yang berikutnya lagi ya kada masalah, untuk yang berikutnya lagi hari berikutnya versi Imam Abu Hanifah kada masalah bagi orang yang memang menguasai perbandingan madhab. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada larangan untuk kita berpindah madhab, asalkan dalam satu gawian itu jangan dicampur aduk yang sekira-kira masuk campur aduk di sini menyebabkan kontradiksi. Nah, kontradiksi seperti misalnya pembatalnya umpat Imam Malik, sedangkan rukun dan syaratnya umpat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan kada wajib menggosok, kada wajib menyapu seluruh kepala. Yang penting sedikit aja, secolet aja di kepala kita ini, daripada rambut yang masih dalam batasan kepala dari jihad atau arah terulurnya, itu sudah sah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, dan boleh aja santai dari satu anggota ke anggota yang lain di dalam membasuh itu. Boleh aja hendak pakai jeda, kada masalah. Nah, jadi kalau pembatalnya kita umpat Imam Malik, maka otomatis rukun dan syaratnya pun harus ikut Imam Malik. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya larangan talfik atau mencampur aduk beberapa madhab yang melahirkan kontradiksi itu bukan seumur hidup. Nah, bukan seumur hidup, itu hanya pada satu gawian. Nah, paham ya kalau lah pada satu gawian. Jadi kalau misalnya gawian wudu kita hendak pakai mazhab Imam Malik, maka sebukuan mulai dari syaratnya, rukunnya dan pembatalnya. Kalau misalnya sembahyang kita hendak pakai mazhab Imam Abu Hanifah, maka sebukuan mulai dari syaratnya, rukunnya sampai pembatalnya dan seterusnya. Nah, paham ya kalau pala. Jadi itu kewajiban kita, dilarang talfik. Nah, talfik bukan taufik, talfik. Nah, itu adalah dalam satu gawian. Nah, ini jadi bukan berarti kada boleh pindah mazhab, bukan. Nah, kemudian lagi yang perlu diketahui bersama, karena ini pembahasannya lebih luas, Bang lah.
secara kada sengaja, secara kada sadar dalam praktek sehari-hari kita mengikut mazhab lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti masalah perwalian. Nah, misalnya, perwalian atau masalah saksi dalam nikah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i nih, wali yang menikahkan itu harus orangnya adil. Nah, harus orangnya itu adil. Artinya bukan orang fasik. Nah, kalau misalnya orang ini kada penyembahyang belang kambingan, itu kada sah menikahkan anaknya. Sama ada menikahkan langsung atau bewakil lawan penghulu, itu kada sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, intinya seperti itu. Nah, memang ada pendapat Imam Ghazali, beliau mengatakan kalau kefasikan ini merata, maka boleh orang fasik ini menjadi wali, tapi harus diseleksi. Dari sekian wali perempuan itu, mana yang lebih ringan kefasikannya, itu yang diambil. Jadi ibaratnya itu walinya ada 3. Yang pertama abahnya, yang kedua kainya, yang ketiga kakaknya, misalnya kakak lelakian. Nah, abahnya kefasikannya 3. Misal yang pertama madu ayam, misal ya Allah lah. Yang kedua minum, yang keempat yang ketiga belang kambingan. Nah, kemudian nangkai kefasikannya 2. Yang pertama minum, yang kedua belang kambingan. Adapun yang kakak kefasikannya misalnya hanya pada 1, yaitu belang kambingan sembahyang. Nah, maka yang diambil adalah si kakak. Nah, ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini ketat masalah perwalian. Harus orang yang soleh, ibaratnya orang yang taat agama, yang bisa menikahkan anaknya. Kalau tidak, maka pindah kewalian itu kepada yang berikutnya. Ibarat abahnya fasik, kainya soleh, maka kainya yang menikahkan, bukan si abahnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi prakteknya di tempat kita, prakteknya kada nangga itu, kada diseleksi. Artinya nang abah nih orangnya soleh kah kada kah? Nah, banyak juga ulun melihat nang abah ini penyawangan ayam. Nah, ya kalau penyawangan ayam harus menikahkan anaknya. Memang kada menikahkan secara langsung, tapi bewakil. Nah, tapi yang artinya bewakil itu tetap wali nasabnya ya abahnya juga. Nah, cuma pelaksananya aja kan orang lain, kan kayak itu. Nah, ini jadi sebenarnya ini bukan mazhab Syafi'i sudah, kalau yang kayak itu. Ini adalah mazhabnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang membolehkan wali perempuan itu fasik. Nah, atau saksinya tidak masalah kalau untuk pernikahan bukan orang yang adil dalam mazhab mereka. Yang penting orangnya Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian melihat, mendengar dan berbicara. Nah, ini kalau dalam mazhab kita wajib yang namanya wali dan saksi itu adalah seorang yang adil. Dan adil ini bukan hanya sekedar tidak fasik, tapi juga menjaga muruah. Nah, jadi Pak Haji yang rancak kada bukupiahan itu kada masuk juga. Karena biasanya yang naran di kampung kita nih, nangarannya Pak Haji itu kesana kemari bukupiah. Ya Allah, istilahnya nih menutup kepala, kan kayak itu. Nah, jadi dalam mazhab kita memang ketat. Termasuk juga masalah menyangui anak yang belum balik, gasan belanja di sekolahan. Dalam mazhab Syafi'i itu kada sah. Jadi jual beli anak kecil yang belum balik sekalipun sudah mumayyiz tidak sah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi pada praktiknya kita menjulungi anak duit untuknya belanja seorang di sekolahan. Nah, ini mazhab siapa yang mengatakan sah? Ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Asalkan yang diperjualbelikan itu adalah barang yang ringan-ringan, jajanan-jajanan di sekolahan, nah maka itu sah menurut mazhab mereka. Tapi mazhab kita kada sah. Nah, termasuk juga kayak kontraktor, itu kan ibaratnya akadnya nih. Atau misalnya cateringan dan sebagainya, itu di dalam mazhab Syafi'i sangat sulit untuk diterima. Apakah dia dimasukkan dalam ijarah? Sulit juga. Dimasukkan dalam jualah? Sulit juga. Nah, ini kontraktor dan catering ini bisa dimasukkan dalam kategori istisna yang dikenal di dalam mazhab Hanafi. Dan ini tidak dikenal konsep istisna di dalam mazhab Syafi'i. Jadi secara secara tidak sadar
kita ini dalam praktik sehari-hari kadang terpakai madhab orang lain. Nah intinya kayak itu tuh. Nah intinya karena memang sudah sesuatu yang ya sulit dihindarkan lah, sulit dihindarkan. Nah jadi intinya kita wajib meyakini bahwa para imam mustahid itu kan banyak di zaman mereka. Nah itu bukan hanya 4 imam. Nah yaitu Imam Abu Hanifah yang lebih tua, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah di antara mereka itu juga ada. Nah di masa-masa mereka itu ada Imam Ja'far Shadiq. Nah itu juga mustahid mutlak. Ada Imam Sufyan bin Uyainah, ada Imam Sufyan As-Sauri, ada Imam Abu Lais dan seterusnya, termasuk juga Imam Ahmad Az-Zahiri dan sebagainya, itu adalah imam mustahid. Nah tapi yang ada penerusnya sampai sekarang hanya 4. Yang ada penerusnya dan yang ada kitab-kitabnya sampai sekarang hanya 4. Yang berkembang sampai sekarang hanya 4 madhab. Nah makanya itu kita wajib meyakini bahwa keempat madhab ini adalah benar. Tidak boleh kita memponis madhab kita benar, madhab orang lain salah, itu tidak boleh. Kita wajib meyakini bahwasanya imam-imam yang 4 itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka di sisi Allah sangatlah tinggi. Bahkan para wali kutub pun akan berdiri di belakang mereka di hari kiamat. Nah karena apa? Karena mereka itu adalah pengikut madhab yang 4. Seperti misalnya pendiri Thariqah Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, yang terkenal thariqahnya di mana-mana. Beliau itu adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Atau misalnya Thariqah Syadziliyah. Nah Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Nah beliau akan berdiri di belakang Imam Malik karena beliau adalah pengikut Imam Malik. Atau misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah beliau akan berdiri di belakang Imam Ahmad bin Hambal karena beliau adalah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Atau misalnya seperti Syekh Saman, nah beliau akan berdiri di belakang Imam Syafi'i karena beliau bermadhab Syafi'i. Nah jadi mereka itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai para aulia yang datang belakangan itu akan berdiri di belakang mereka pada hari kiamat, seperti yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab beliau Mizanul Kubra. Nah intinya seperti itu. Nah makanya lambang NU itu ada 9 bintangnya. Nah bintang yang paling ganal itu simbol Rasulullah. Kemudian 4 itu adalah sahabat 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan 4 yang di bawah itu maksudnya 4 madhab, yaitu madhab Hanafi itu yang paling tua, kemudian madhab Maliki itu yang agak muda sedikit dari Imam Malik, daripada Imam Abu Hanifah agak muda sedikit lah. Nah kemudian muridnya Imam Malik itu imam kita, Imam Syafi'i. Kemudian muridnya Imam Syafi'i itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah jadi ini sebenarnya panjang ceritanya. Nah kalau diuraikan ini kada ketentungan, insya Allah lah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan ya kalau Pak RT lah. Nah jadi ini karena penutupan kita baca doanya ini. Nah nas'alullahal karima bijahi nabihil wasimi ayyukhrijani minad dunya musliman wal walidayya wa ahibbai wa man ilayyan tama wa an yaghfirali walahum mukhimatin walamama. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manafin Rasulillahi ila kafatil khalqi Rasulil malahimi habibillahil fatihil khatimi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah maka selesailah kitab ini, yaitu kitab Kasifatus Saja yang disusun oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer yang berasal dari Tarim Hadramaut, yang kuburan Sidin ini ada di Tanah Abang, Jakarta. Nah jadi Sidin ini hijrah dari Tarim ke Jakarta. Jadi kalau misalnya pian hendak ziarah, itu orang-orang Jakarta tahuan aja, orang-orang daerah Tanah Abang, kubur Syekh Salim bin Semir yang menulis kitab matannya ini, yaitu Safinatun Najah. Adapun sarahnya yang panjang ini ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Nah ini kuburnya ada di Mekah, nah Al-Mukarramah. Dan semasa hidup beliau bergelar Sayyidu Ulama Il-Hijaz, artinya penghulu atau pemimpin ulama tanah Hijaz di masanya. Nah ini, adakah kira-kira pertanyaan lagi?
Nah sudah adzan Bang lah. Iya. Kalau yang ada lagi yang kita gunakan. Nah karena ada pertanyaan, ulun mohon diri. Kalau ada salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberkati umur kita, memberkati anak istri kita dan juga dzurriat keturunan kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang selamat, hamba-hambanya yang beruntung baik di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di padang mahsyar ataupun di pengadilan akhirat, hingga kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan khilaf, sekali lagi ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafus salih wa ala kulli sulih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jumla fi syama dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa sirrina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabil yamsina biha wa timma alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.